Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai karunia-Nya kepada kita, baik berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan terutama sekali nikmat yang paling penting di antara nikmat-nikmat yang lainnya adalah nikmatul iman wal Islam. Hadirin, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, ada beberapa yang pernah bertanya mengenai sebab-sebab masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Maka kalau kita kaji kitab-kitab para ulama, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa di antara sebab masuknya jin ke dalam tubuh manusia antara lain, yang pertama adalah karena faktor mahabbah. Mahabbah dalam artian cintanya jin terhadap manusia. Apakah mungkin hal ini terjadi? Jawabannya, nah, mungkin. Kenapa ini terjadi? Hal ini terjadi adalah karena kelalaian manusia. Lalai dalam berzikir kepada Allah, khususnya pada saat membuka pakaian. Ketika seorang wanita membuka pakaian tanpa diawali dengan membaca bismillah, tanpa diawali dengan menyebut nama Allah, maka kalau di situ ada jin, maka dia akan melihat seluruh aurat tubuhnya. Ya, maka jin itu akan melihat seluruh auratnya. Kita ketahui bahwa jin pun sama punya nafsu. Ya, ketika dia membuka pakaian, ketika wanita ini membuka pakaian, kemudian di situ ada jin, maka jin akan melihat kemolekan tubuh wanita itu sehingga dia akan tumbuh rasa cinta, dan ekspresi cintanya adalah dengan cara mengganggu. Ya. Oleh karenanya, hendaklah seseorang yang akan membuka pakaian, baik laki-laki maupun wanita, ya, karena jin pun di antara jin tidak hanya jin laki-laki saja, ada juga jin perempuan. Ya, mungkin saja ketika jin perempuan melihat aurat laki-laki, mungkin saja dia akan suka, dan ekspresi sukanya adalah dengan cara mengganggu. Ya, maka oleh karenanya seyogianya bagi seseorang ketika hendak membuka pakaian, ya, dengan membaca asma Allah, dengan membaca nama Allah, ya, bismillah, ya, minimal bismillah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, sitru ma baina a'yunil jinni wa baina aurati bani adama idza khala'a ar-rajulu thawbahu an yaqula bismillah. Rasulullah SAW mengatakan, batas antara pandangan jin dan aurat Bani Adam, aurat manusia, adalah apabila seseorang melepaskan pakaiannya dengan membaca bismillah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamil Awsat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, apabila seseorang membuka pakaian dengan membaca bismillah, maka walaupun di situ ada jin, maka akan tertutup pandangannya, tidak akan bisa melihat. Ya.
tidak akan bisa melihat. Nah, ini penting sekali. Ya, sebab ketika jin yang melihat aurat wanita dan wanita ini dia masih lajang, maka biasanya dia akan mengganggu, dia akan menghalang-halangi supaya wanita ini tidak bisa dinikahi. Ya, supaya wanita ini tidak dinikahi oleh orang. Karena dia sudah merasa memiliki. Ya, sudah merasa memiliki sehingga ketika ada orang yang datang, ada laki-laki yang datang ingin melamarnya, maka seolah-olah ada saja sebab sehingga terjadi kegagalan dalam pernikahannya. Ya, entah itu laki-lakinya melihat wanita seperti tidak cantik atau bau dan lain sebagainya, ya. Begitu pula kadang-kadang wanitanya yang melihat laki-laki kok seperti tidak enak dilihat. Ya, ini bisa jadi dipengaruhi oleh jin yang suka terhadap si wanita itu. Ya. Gitu. Ya, apabila yang dicintainya adalah wanita yang sudah menikah, maka biasanya dia akan melakukan sesuatu sampai terjadilah pertengkaran antara pasangan suami istri. Ya, sehingga akhirnya terjadilah perceraian. Nah, ini banyak terjadi. Ya, oleh karenanya penting bagi kita ketika kita mau membuka pakaian maka ucapkanlah bismillah, minimal bismillah. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor balas dendam. Balas dendamnya jin terhadap manusia. Ya. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi juga akibat kelalaian manusia. Lalai dalam membuang air panas. Ada seorang yang membuang air panas sembarangan, ya, atau dia kencing sembarangan, sehingga mengenai jin, maka jin akan marah, ya, maka dia akan melakukan balas dendam, ya, sehingga ketika dia marah, maka dia akan melakukan penyerangan terhadap manusia, ya, dan memang membuang air panas atau kencing di jalan, kencing di lubang, ini merupakan suatu hal yang terlarang. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil hujri. Ya. Qatadah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kencing di lubang. Ya. Ketika ditanyakan kepada Qatadah, wahai Qatadah, kenapa? Jawab Qatadah, innaha masakinul jinni. Sesungguhnya lubang-lubang itu adalah tempatnya jin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jin memasuki manusia karena faktor kiriman. Ada orang yang gak suka sama manusia. Ada orang yang gak suka sama seseorang. Kemudian dia datang ke dukun atau ke paranormal, meminta agar seseorang ini sakit, ya, kena penyakit atau santet atau ditimpa sesuatu yang menyakitkan, ya. Bisa saja yang terjadi dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan tentu saja. Ada yang dengan melakukannya dengan sendirinya atau dengan minta bantuan paranormal. Nah, ini bisa terjadi, banyak terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jin mengganggu manusia karena faktor ngilmu. Ya, ada seorang yang ingin mempunyai ilmu kedikjayaan sehingga dia datanglah ke suatu tempat dan bekerja sama dengan kemudian di tempat itu ditawarkan oleh seorang dukun, ya, untuk bekerja sama dengan jin, maka terjadilah apa yang dia inginkan, baik berupa tekbal atau yang lainnya. Nah, ini suatu hal yang terlarang. Ya, pada hakikatnya dia bekerja sama dengan jin sehingga walaupun seakan-akan berhasil, namun kedepannya jin itu akan mengganggu, akan membuat tidak nyaman. Ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah jin mengganggu manusia, jin masuk ke dalam tubuh manusia itu akibat karena iseng, ya. Jin yang kerjanya nongkrong-nongkrong di jalanan, ya ketika ada orang yang lewat, kemudian dia mengganggu, ya. Kemudian jin ini mengganggu, maka terkadang dengan masuk ke dalam tubuh manusia itu, ya terjadilah kesurupan. Nah, biasanya karena faktor iseng ini, biasanya ini suatu hal yang lebih mudah untuk dikeluarkan biasanya, ya. Sebab biasanya jin-jin yang kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di jalanan, yang tidak punya, jin ini tidak punya skill, sehingga sangat mudah untuk bisa dikeluarkan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.